Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi dengan saya, Marat Solihah, dari mahasiswa STK IPB di Jombang. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan pengembangan kurikulum. Kurikulum merupakan rancangan pendidikan yang memiliki kedudukan cukup sentral dalam pengembangan pendidikan. Oleh sebab itu, dibutuhkan landasan yang kuat dalam pengembangan kurikulum agar pendidikan dapat menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas. Landasan dalam pengembangan kurikulum ada landasan filosofis, ada landasan psikologis, ada landasan sosial budaya. Yang pertama, landasan filosofis. Filsafat membahas segala permasalahan manusia, termasuk pendidikan yang disebut filsafat pendidikan. Filsafat memberikan arah dan metodologi terhadap praktik-praktik pendidikan. Sedangkan praktik pendidikan memberikan bahan-bahan bagi pertimbangan filosofis. Keduanya sangat berkaitan erat. Hal inilah yang menyebabkan landasan filosofis menjadi landasan penting dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua, landasan psikologis. Dalam proses pendidikan yang terjadi adalah proses interaksi antar individu. Manusia berbeda dengan makhluk lainnya karena kondisi psikologisnya. Kondisi psikologis sebenarnya merupakan karakter psikofisik seseorang sebagai individu yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku interaksi dengan lingkungannya. Dalam pengembangan kurikulum, minimal ada dua landasan psikologi yang mempengaruhinya, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Yang ketiga adalah landasan sosial budaya. Kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Dengan pendidikan diharapkan muncul masyarakat-masyarakat yang tidak asing dengan masyarakat. Dengan pendidikan diharapkan lahir manusia-manusia yang bermutu, pengerti, dan mampu membangun masyarakat. Oleh sebab itu, tujuan, isi, maupun proses pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi, karakteristik, kekayaan, dan pengembangan masyarakat. Selanjutnya, prinsip dalam pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif. Di dalamnya mencakup perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Perencanaan kurikulum adalah langkah awal membangun kurikulum ketika pekerja kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan perencanaan yang akan digunakan oleh guru dan peserta didik. Penerapan kurikulum atau bisa disebut juga implementasi kurikulum berusaha mentransfer perencanaan kurikulum ke dalam tindakan operasional. Evaluasi kurikulum merupakan tahap akhir dari pengembangan kurikulum untuk menentukan seberapa besar hasil-hasil pembelajaran, tingkat ketercapaian program-program yang telah direncanakan, dan hasil-hasil kurikulum itu sendiri. Dalam pengembangan kurikulum tidak hanya melibatkan orang yang terkait langsung dengan dunia pendidikan saja, namun di dalamnya melibatkan banyak orang, seperti politikus, pengusaha, orang tua peserta didik, serta unsur-unsur masyarakat lainnya yang merasa berkepentingan dengan pendidikan. Yang selanjutnya, pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Pendekatan dalam diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang seorang terhadap suatu proses tertentu. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang bersifat masih sangat umum. Dengan demikian, pendekatan pengembangan kurikulum menunjukkan pada titik tolak atau sudut pandang secara umum tentang proses pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan makna yang cukup luas. Menurut Sukmadinata 2000, pengembangan kurikulum bisa berarti penyusunan kurikulum yang sama sekali baru atau kurikulum construction, bisa juga menyempurnakan kurikulum yang telah ada atau kurikulum improvement. Bisa juga kurikulum ialah merencanakan kesempatan-kesempatan besar yang ditunjukkan untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai perubahan-perubahan itu telah terjadi pada diri siswa. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.